14. Gitu aja. Nah, ini harus disepakati dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa menetapkan SKS sementara. Kalau sudah SKS sementara semua mata kuliah terkumpul, terlihat, kita duduk bareng baru menyepakatkan begitu saja. Namun kan ini lebih ke arah 7, ini tetap saja 12. Ya, kegawatan maternitas ini kok analisis kedalamannya sekian, sehingga SKS-nya ini. Memang penambahannya boleh 12, cuma kalau penyebarannya itu argumennya kalau saya ditanya ya Pak, ditanya kelebihan SKS diberi 12. Terus kalau ditanya saya penyebarannya itu kedalaman dari kegawat daruratan dari setiap mata kuliah itu apa ya? Misalnya saya minta di anak juga, salah Pak, di kegawat maternitas juga. Argumen apa yang bisa saya pertahankan? Nggak bisa, kalau kita dengan justifikasi begitu nggak bisa. Ya harus dengan hitungan ini. Harus pemetaan. Iya, harus pemetaan. Nah, yang tahu pemetaan ini adalah bidang ilmu. Ya, bidang ilmu makanya kalau namanya di pendidikan tinggi, dosen sekarang kan lebih diarahkan untuk kepakaran. Jadi jangan sampai dosen mengajar maternitas iya, mengajar anak iya, mengajar jiwa iya. Gitu. Kalau menekuni maternitas ya sudah maternitas. Menekuni anak ya anak gitu. Lah nanti kekurangan anak kan hanya 4 SKS. Nah nanti ditambahkannya dengan metodologi keperawatan, dengan dokumentasi yang tidak keperawatan klinik, yang tidak mengarah kepada kepakaran gitu. Seperti saya gitu, major saya hanya KMP, saya hanya mengajar KMP, membimbing KMP. Penambahannya saya dan memang minta saya ke biomedik dan ke patofisiologi. Kalaupun masih perlu ditambah lagi, saya mintanya farmakologi karena yang ada hubungannya dengan keilmuan saya gitu. Saya diminta membimbing karena prodi kami itu unggulannya keperawatan jiwa, sama sekali saya tidak mau, saya menolak. Walaupun Kaprodi bilang, Pak ini kan keilmuan kita keperawatan jiwa, namun saya tidak punya bekal untuk membimbing mahasiswa. Saya tidak mau gitu. Itu yang kelemahan kita di situ. Ya, rata-rata di Poltekkes begitu kelemahan. Manajemen ngajar jiwa Pak di sini. Kepriben itu Pak. Nah sekarang kalau 10 dosen 10 masing-masing membidangi satu bidang ilmu kan sudah cukup itu. Fokus keperawatan jiwa saja gitu loh. Kalau masalah nanti teknis lah berarti kan kita menghadirkan teman-teman yang di klinik gitu untuk mendukung. Nah tinggal jadi tadi bagaimana sistem kan nanti berdampak tuh kepada budgetingnya dan sebagainya. Nah saya tadi sudah sampaikan, kalau bicara kurikulum tidak hanya sekedar daftar mata kuliah, namun harus diikuti dengan sebagai suatu program itu bagaimana sarana prasarananya, bagaimana SDM-nya dan sebagainya. Itu. Jadi ini mesti kalau akreditasi mesti ditanyakan gitu ya. Ibu mengembangkan ini keperawatan gawat darurat 4 SKS, dasarnya apa? Mau di inti sudah ada 7 SKS gitu. Sementara kita harus komparasi dinas saja gitu tidak sampai 7 SKS gadar itu gitu loh kan. Dan saya juga tidak merekomendasi untuk penambahan yang sangat mencolok sekali begitu ya. Misalnya KMP gitu teman-teman ada yang masih mau nambah, sudah cukup KMP 10 SKS itu, dinas aja nggak sampai gitu segitu. Nah itu yang harus nanti didiskusikan dengan pola seperti ini. Silakan kalau akan didalami lagi. Mungkin Pak Dery ya, saya mohon maaf tadi terlalu ekstrim ya, tidak boleh begitu. Bapak punya renstra, artinya saat ini dosen yang ada 10 ya kepakaran gitu akhirnya kan terbagi habis tuh. Mungkin ada yang 1, 2 mungkin ya, KMP mungkin bisa 2 orang mungkin karena SKS-nya besar gitu ya. Namun dalam renstranya nanti
tahun keberapa gitu rasio bidang ilmu itu akan terpenuhi gitu. Kalau nanti sudah bicara profesi nurse gitu ya, nanti kedepannya kan mungkin akan berkembang jadi nurse di situ. Ya KMB dibimbing oleh dosen jiwa ya nggak nyambung nanti jadinya. Kalau sudah profesi mesti harus di bidang ilmunya. Nah, sehingga kalau mahasiswa kita 40, kebutuhan kita dosen kalau membimbing itu rasio itu taruhlah 20, oke lah, berarti paling tidak satu bidang ilmu itu ada 2 minimal. Kalau lebih bagus lagi sebetulnya rekomendasinya sih saya 4 gitu. Jadi 1:10 gitu, karena maksimal 1:12 kan. Gitu. Ini dalam renstra-nya, sehingga untuk bisa menjadi unggul itu harus diikuti dengan renstra itu. Nah, terus kemudian nanti Bapak melakukan evaluasi ini tahun keberapa, sudah tercapai berapa gitu. Kalau belum tercapai masalahnya apa, sehingga tindak lanjutnya apa gitu. Itu mesti ditanyakan nanti dalam kriteria 4 untuk pengembangan SDM. Kalau izin nanya Pak, kalau misalnya gini, kita kan kami ini kebanyakan sebaran mengajar sebarin ya, boleh nggak atau ada aturan yang mengatakan, contoh saya KMB nih berdua, berarti full aja KMB berdua, maternitas saja dalam Pak SKS, boleh? Iya begitu. Ya, Pak, maunya Memang harus begitu, begitu. bagusnya itu Makanya Pak. ini semua ahli sih Pak yang penting. Anak ngajar gerontik Pak. Iya, harusnya begitu. Untuk memperkaya mahasiswa pengalamannya kan berdua gitu ya. Ya sekali waktu kita hadirkan dosen pakar lah dari klinik. Untuk laboratorium keterampilan tertentu kita hadirkan lah dari klinik gitu loh. Untuk menambahkan pengalaman kepada para mahasiswa. Gitu. Kalau kami justru begitu, dosen kami tim KMP itu hanya 4 orang. Sehingga biomedik, patofisiologi, KMP kami 4 orang. Mahasiswanya ada D3, ada profesi, ada nurse yang 4 orang itu. Orang-orang banyak Pak, bisa Pak. Ya. Jadi kalau kelas kita kan hanya 3 cuma 2 kelas misalnya. Nanti kan tambahannya mata kuliah lain ada Pak, dasar, keperawatan dasar ada, farmakologi ada, namun tidak yang klinik. Oh yang klinik maksudnya. Iya gitu loh, artinya jangan yang klinik. Ibu bapak kan sudah mengarah spesialis anak, mosok mengajar jiwa. Nanti aneh gitu. Anak ini gangguan jiwa Pak. Ada anak lagi depresi Pak. Dan itu mesti akan dipertanyakan, asesor siapapun lah mesti akan dipertanyakan. Betul nggak, ditanyakan nggak gitu? Penyanyi. Pasti. Kalau dijawab azasnya kebersamaan. Pak, kebersamaan kami juga sama. Betul, saya waktu sebelumnya kan kami di Semarang nih, saya di Prodi Semarang sudah mencoba menata begitu. Setelah itu saya kembali ke fungsional, pindahlah ke dekat rumah di Magelang. Di Magelang yang memulainya sulit, namun akhirnya kita paksa harus dipetakan karena saya menolak tadi, harus dipetakan. Saya misalnya SKS-nya kurang gitu, 12 SKS kurang itu kan tidak 12 ya 9 kan untuk mengajar itu. Kurang ditambah apa silakan, namun bukan yang berhubungan dengan anak, maternitas, jiwa, komunitas gitu. Sesuai hanya KMB aja. Iya, gitu. Pakmu jangan ngajar jiwa Pak. Jadi nanti Pak dibuat majornya, terus kemudian minornya apa? Misalnya majornya maternitas, minornya itu kan bisa metodologi, bisa dokumentasi, bisa apa yang terkait dengan biomedik, nah, itu masih memungkinkan begitu. Namun kalau tadi anak kok mengajar jiwa atau maternitas mengajar jiwa gitu kan sudah beda gitu. Itu nanti akan berhubungan dengan riset dan pengamasnya ibu bapak. Kan harus memiliki roadmap yang sesuai dengan bidang ilmunya. Sehingga nanti hasil penelitiannya juga akan fokus seperti saya, penelitiannya yang fokus ke KMP, saya lebih banyak kepada diabetes, ya hanya itu saja gitu. Karena di KMP pun kami juga sudah bagi-bagi. Saya hanya di endokrin, kemudian persarafan gitu ya. Kemudian ada teman lain yang di kardio sama pernafasan, dan itu sudah kita bagi gitu. Sehingga
ketika biomedik yang mengajarnya saya endokrin dan persarafan, patofisiologi ya endokrin pernafasan, KMP endokrin pernafasan. Ketika penelitian akhirnya juga di area itu membimbing mahasiswa pun KTI, yaitu area saya. Kalau mahasiswa mengambil judul KTI itu area bimbingan saya, yang mahasiswa lain gitu kita lihat. Itu kalau bolehlah nanti, artinya tidak bisa serta merta saat ini barangkali silakan, namun mesti harus ada lah range begitu. Kami sebenarnya lengkap Pak, ada manajemen, ada jiwa, Komunitas. ada anak, ada maternitas, lengkap Pak. Ada komunitas. Cuma, karena kami ini merasa pernah belajar anak, pengen ngajar anak. Saya pernah belajar jiwa, pengen ngajar jiwa. Jadi hasilnya adalah gini, saat ditanya semua menjadi ahli pada seluruh bidang, bukan pada satu bidang Pak. Gitu. Jadi Pak Amnul besok ngajar manajemen aja ya. Jangan ngajar yang Kalau seperti itu aku nak protes kurikulum kok. itu depan Pak. Ya. Epid dado, coba dulu Pak. Komunitas. Baik. Komunitas Bapakku berarti. Udah ada hubungannya. EBIT itu begini sebetulnya. Kalau di dalam dosen SDM itu kan kriteria 4 nanti akan ada si dosen yang sesuai bidang keahlian PS, kan begitu. Artinya keahliannya keperawatan karena kita prodi keperawatan. Nah, toleransi itu dari LAM itu adalah minimal nurse. Jadi minimal background nurse itu diakui sebagai memiliki keahlian PS. Kalau tidak ada itu berarti dihitungnya dosen tetap namun tidak sesuai bidang keahlian PS. Maksudnya itu. Ya, sehingga nanti mengajarnya tugas Kaprodi akan memetakan tidak mata kuliah yang berbunyi keperawatan. Ya, karena itu nanti akan dilihat berarti ada mata kuliah yang tidak sesuai nih gitu. Nah, kan bisa diambil misalnya yang terkait dengan metodologi penelitian, kemudian yang background keperawatan ada kan Pak? SKP Pak. SKP Angkatan Pertama Nurse itu Pak. Iya. 2000 saya SKP Iya. 2010, tapi saya sudah mengikuti program nurse itu kelinci percobaannya angkatan saya. Enggak, SKP yang waktu itu integrasi, Ya. praktika 1, 2, 3 ada. Kalau kami sudah praktek nurse, Oh, sudah profesi. tapi belum diakui nurse-nya. Saran saya nanti barangkali di prodi profesi nurse Bapak ikut saja. Gitu. Boleh. Padahal Pak, saya mau protes kurikulum yang Bapak jelaskan tadi. Iya, boleh. Ini Pak, ya tadi ya kita dasar dari kurikulum tadi kan, dasar kurikulum itu untuk apa, menentukan profil lulusan. Iya. Ya, menentukan profil lulusan. Salah satu profil lulusan tadi yang saya lihat itu yang tentang edukasi. Iya. Seorang perawat itu mampu mengedukasi masyarakat. Ya. Kemudian di mata kuliah lain itu ada pelajaran kebijakan, jadi kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan itu tidak terlepas dari kajian-kajian epidemiologi, gitu kan. Nah, mestinya kita kan apa namanya, kalau maunya perawat itu nanti mampu apa istilah Pak Agung dari mendukung kebijakan lah kira-kira itu. Mesti dia harus mengerti dengan apa dasarnya kebijakan itu. Salah satunya kajian epidemiologi. Saya contohkan misalnya dari edukasi. Edukasi untuk promosi kesehatan. Seorang urusan perawat, apa dia disuruh mempromosikan katakanlah untuk mengedukasi masyarakat tentang imunisasi COVID. Kalau mereka tidak memiliki pemahaman yang bagus tentang herd immunity, saya kira blank mereka itu. Kenapa harus diimunisasi banyak? Atau katakanlah kemarin pas kejadian COVID misalnya, kenapa harus titik itu tinggi gitu? Karena mereka nggak ngerti apa kajian ilmu surveilannya, mereka begitu disuruh ya, kalau mau titik tinggi. Padahal kalau orang mengerti surveilan,
Menurut saya titik harus tinggi kalau mau cepat memutus rantai COVID. Nah ini maksud saya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Dari kajian kebijakan pemerintah, sekarang kan kebijakan pemerintah itu mengarah ke penyakit-penyakit emerging. Itu perlu surveillance ya, bagus. Kajian surveillance itu adanya di epidemiologi. Tapi kok saya tunggu kapan ada mata kuliah epidemiologi di D3? Sampai hari ini keluar kurikulum baru belum juga. Begini Bapak, karena keilmuan itu dipelajari di keilmuan epidemiologi, di keilmuan keseling gitu, bukan di keperawatan. Keperawatan itu menggunakan ilmu barangkali itu nanti ada di dalam promkes sebagian, ada di keperawatan keluarga, itu kan diawali dengan keperawatan komunitas seperti apa gitu ya. Terus kemudian ini karena maaf ini kurikulum ini adalah digunakan untuk keperawatan gitu ya. Ketika lulusan itu ya, misalnya saya berasumsi tadi contohnya saya ambil komunitas karena saya berasumsikan di sini daerah ini ya, daerah perkebunan begitu ya. Terus kemudian jauh dari jangkauan perkotaan gitu. Kalau misalnya di daerah Papua, di daerah Maluku, di sana yang terdepan begitu, mereka mengembangkan keperawatan komunitas, silakan gitu. Yang nanti di dalam keperawatan komunitas itu pasti akan mempelajari ilmu yang Bapak sampaikan tadi gitu. Namun yang terkait dengan kebijakan kesehatan ini yang harus dikuasai oleh Diploma 3, bukan dia sudah terampil untuk istilahnya menganalisis terkait dengan berbagai macam surveillance dan sebagainya itu. Namun dia tahu bahwa ada kebijakan gitu. Dia fokusnya adalah pada dia untuk menjadi perawat, namun dalam program kementerian ataupun dalam kebijakan kesehatan itu ada gitu ya, di dalam apalagi ini di transformasi kesehatan ada kebijakan kesehatan yang setiap nakes itu harus tahu. Namun nakes itu kan tidak hanya perawat, dan nakes itu yang bagian surveillance itu dipelajari oleh teman-teman yang promkes, yang kesling gitu. Nah kalau kita mendalaminya yang di keperawatan gitu Pak, jadi tidak mungkin semuanya itu dicurahkan dalam satu mata kuliah. Itu tidak mendalam, tapi kan contohnya di KMD itu tadi ada kajian tentang HIV, tentang TB. Nah, maksudnya paling tidak mereka tahu tentang konsep penyakit menular itu bagaimana, sehingga nanti ketika mereka mau penyuluhan mereka tahu konsep-konsep epidemiologi paling tidak sedikit. Tapi kalau mereka tadi saya contohkan, misalnya mereka mau penyuluhan tentang peningkatan cakupan imunisasi, tapi mereka blank apa yang mengulang imunisasi. Nah, maksudnya ini contoh-contoh saya Pak, masih banyak kajian-kajian epidemiologi itu yang mestinya perawat ketahui ketika mereka berada di rumah sakit. Misalnya tadi ketika mereka merawat penyakit menular ya, kenapa mereka harus pakai masker, kenapa pakai ini? Itu kan ada konsepnya. Saya sangat paham yang dimaksudkan Bapak ya. Namun untuk tahu itu tidak harus mata kuliah Bapak ya. Gitu. Iya. Maka untuk ngajar itu tidak harus itu, berarti kalau boleh bukan berarti begitu. Karena apa? Kalau semuanya mata kuliah ya nanti akan beda gitu ya. Karena kalau mereka belajar epidemiologi, barangkali Ibu yang dari alumni MST ya, manfaatnya apa Ibu gitu. Ini yang terkait dengan ini. Maaf ini saya ambil contoh di situ. Ya padahal kita sebetulnya menggunakan konsep itu untuk mengetahui ketika ada suatu permasalahan bagaimana gitu kan. Namun tidak harus mendalami gitu Bapak. Jadi begini, saya sangat paham gitu ya yang dimaksudkan Bapak. Kalau itu untuk harusnya tahu, maka di dalam penugasan kan mata kuliah itu ada dikelola melalui perkuliahan, kemudian melalui tugas, kemudian melalui belajar mandiri begitu. Nah itu yang diarahkan. Ya, makanya setiap mata kuliah itu harus jelas mana yang harus di lecture, harus dikuliahkan, mana yang itu harus didalami melalui belajar mandiri, mana yang harus dengan tugas gitu. Itu yang dipetakan.
Nah, untuk kompetensi-kompetensi yang pendukung itu tentu lebih banyak diarahkan kepada belajar mandiri dan tugas gitu. Saya pastikan lagi Pak. Iya. Itu ada mata kuliah apa tadi? Pencatatan laporan dokumentasi. Padahal itu bagian dari manajemen. Kok muncul ada mata kuliah? Beda Pak. Susah sekali kita mau Ini apa cari referensi ininya. Padahal itu sudah bagian dari manajemen karena ilmu keperawatan itu salah satu yang dokumentasikan kan tindakan keperawatan itu bagian manajemen. Kamu tahu ya pasti dokumentasian itu. Tapi ada mata kuliah khusus yang apa cuma pendokumentasian. Nah, itu yang dia maksudnya bisa ke metodologi dia bisa Enggak, ke beda Pak. Ya. Kalau metodologi itu adalah sebagai konsep untuk kerangka dasar, kerangka kerja perawat. Frameworknya itu nursing process isinya. Ya. Kalau dokumentasi itu bagaimana perawat itu bisa accountable ya, terhadap yang dia kerjakan. Nah, kalau dalam manajemen di sana itu yang harus dilihat. Manajemen itu adalah bagaimana kerja tim ya, mengelola manajemen. Ini yang makanya perlu sharing gitu ya, saran saya perlu sharing nanti ketika membreakdown, membedah kurikulum itu, diskusi bareng sehingga mata kuliah ini, bahan kajiannya ini gitu benar apa tidak gitu. Ibu bapak bisa cek nanti ketika terjadi misalnya menemukan permasalahan boleh dicatat disampaikan ke kami gitu ya. Terus karena kami pun juga sudah melalui proses semua itu direview oleh tim di masing-masing keperawatan anak ada, jiwa ada, maternitas ada gitu. Termasuk manajemen juga ada gitu. Jadi semuanya sudah dilihat oleh menurut kami pakar di masing-masing gitu. Kalau seperti saya kan umum gitu ya. Jadi saya terkait dengan bagaimana untuk develop kurikulumnya gitu. Namun untuk keilmuannya saya sendiri, walaupun saya majornya di KMP, namun saya bukan seorang spesialis KMP gitu. Jadi saya sadar gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kemarin kita menghadirkan dari IPMI spesialis maternitas, dari spesialis anak, spesialis jiwa gitu, spesialis KMP gitu. Jadi semuanya sudah kita keilmuannya kan ke arah sana gitu ya. Jadi barangkali nanti Bapak tugas Pak Dery nanti memetakan mata kuliah mana supaya tidak menjadi temuan ketika akreditasi yang harus diampu oleh Bapak. Banyak, saya yakin mesti ada. Apalagi punya bekal SKP itu mesti paling tidak kan yang ilmu dasar ada. Syukur kalau nanti Bapak ini istilahnya berkesempatan dan mau gitu ya. Tadi mengambil profesi karena Bengkulu sudah ada pendidikan nurse-nya gitu. Saya di Magelang yang sudah 4 orang itu yang tadinya diploma 4 keperawatan, saya paksa harus mengambil nurse sudah lulus. Saat ini baru berproses 5 teman dosen yang backgroundnya SKM dan SPD namun punya D3, mereka harus mengambil sarjana terapan keperawatan dan profesi. Sekarang baru masuk profesinya. STR-nya sudah berjalan. Gitu. Tidak ada maksimal Pak. SST nurse sudah Pak. Harus gitu. Jadi maksud saya mengharuskannya adalah bagi ibu bapak utamanya yang masih muda karena jangka panjang kan gitu. Yang masih muda. Iya. Karena nanti kan akan berada dalam sistem lebih lama gitu. Kalau saya walaupun kami ada support gitu, kalau ikut pendidikan ada istilahnya bantuan biaya dari BNU sekian itu. Kalau saya enggak mau juga, ngapain saya enggak gitu. Karena dari sisi istilahnya itu kan dari saya sendiri. Namun ibu bapak saya rekomendasi begitu. Sehingga nanti pada waktunya secara legal aspek bapak tidak akan terkena masalah di dalam akreditasi. Gitu.